Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dida Nurul Miladia selaku guru bahasa Indonesia serta rekan-rekan yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dipertemukan di tempat ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Taufik Roman selaku moderator, dan di sebelah saya ada Notulen, dan di sebelah kanan saya ada tim pro yang terdiri dari Rangga sebagai pembicara 1 dan Teresia sebagai pembicara 2, dan di sebelah kiri saya ada tim kontra yang terdiri dari Siti Maryam sebagai pembicara 1 dan Nabila sebagai pembicara 2. Baik, hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting, yaitu kemacetan menjadi persoalan yang tidak berujung usai di DKI Jakarta. Sejumlah kebijakan telah dicoba, namun belum berhasil mengurangi kepadatan lalu lintas di ruas jalan ibu kota. Muncul usul ganjil genap 24 jam di Jakarta. Setujukah Anda? Selanjutnya pembicara 1 dari tim pro, ya, saya persilakan untuk menyampaikan argumennya. Terima kasih kepada moderator. Jakarta sudah sangat parah mengalami kemacetan yang sangat menghambat mobilitas dan produktivitas warga. Kebijakan ganjil genap 24 jam, saya sangat setuju. Saya sangat menyepat untuk membatasi kendaraan pribadi yang masuk jalan utama. Dengan begitu, kita bisa mengurangi kemacetan sekaligus mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum yang lebih bagus dan lebih efisien. Terima kasih Rangga. Sekarang kita dengarkan tanggapan dari pihak kontra pertama. Siti Maryam, silakan. Terima kasih kepada moderator. Saya kurang setuju dengan pendapat dari Rangga karena kebijakan ganjil genap 24 jam saat ini transportasi umum di Jakarta masih jauh dari kata memadai. Banyak masyarakat, terutama pekerja, malam, dan mereka yang berpenghasilan rendah masih bergantung pada kendaraan pribadi. Nah, jika kebijakan ini diterapkan tanpa persiapan transportasi yang matang, justru akan menyulitkan kelompok tersebut. Terima kasih. Terima kasih Siti Maryam. Selanjutnya kita dengarkan argumen dari pro kedua. Teresia, silakan. Terima kasih kepada moderator. Saya ingin menambahkan bahwa selain mengurangi kemacetan, kebijakan ganjil genap 24 jam juga berperan besar dalam mengurangi polusi udara. Jakarta menghadapi masalah pencemaran yang serius, dan pengurangan kendaraan pribadi adalah salah satu solusi yang efektif. Dengan udara yang lebih bersih, kualitas hidup dan kesehatan warga akan lebih meningkat. Terima kasih Teresia. Sekarang giliran dokter kedua, Nabila, untuk menyampaikan pandangannya. Silakan. Terima kasih moderator. Saya ingin mengingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi memicu warga membeli mobil kedua agar setiap bisa berkendara tiap hari. Hal ini justru bisa memperparah kemacetan. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas transportasi umum agar masyarakat punya alternatif yang nyaman dan terjangkau. Terima kasih. Baik, Rangga, apakah Anda ingin memberikan tanggapan dari argumen tersebut? Tentu, saya ingin menegaskan bahwa transportasi umum perlu terus diperbaiki. Namun, ganjil genap 24 jam adalah hal yang paling awal yang penting untuk mengendalikan jumlah kendaraan di jalan. Tanpa pembatasan tegas, upaya memperbaiki transportasi umum saja tidak cukup untuk mengurangi kemacetan yang sudah sangat kronis ini. Baik, Siti Maryam, bagaimana tanggapan Anda? Saya menghargai maksud baik tersebut, tapi saya tetap berpendapat bahwa kebijakan ini harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial. Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang terdampak secara tidak proporsional. Sebaiknya pemerintah menyediakan solusi transportasi yang inklusif terlebih dahulu sebelum memberlakukan pembatasan kendaraan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Teresia, ada apa? Saya mengharapkan bahwa pengurangan polusi lewat kebijakan ini juga berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat. Banyak penyakit pernapasan yang disebabkan oleh polusi udara tinggi di Jakarta. Jadi selain pengurangan kemacetan, kebijakan ini juga menyelamatkan banyak nyawa. Nabila, tanggapan terakhir dari Anda? Prioritas utama adalah memperbaiki transportasi publik agar nyaman, aman,
Selanjutnya, Menturen akan menyampaikan kesimpulan dari debat ini. Dipersilakan kepada Menturen untuk menyampaikannya. Baik, saya menulis debat topik ganjil genap 24 jam di Jakarta. Peserta ada Rangga, Teresia, Siti Mariam, Nabila. Debat ini dilaksanakan untuk membahas efektivitas kebijakan ganjil genap 24 jam sebagai solusi mengatasi kemacetan di Jakarta. Dalam diskusi ini, masing-masing peserta menyampaikan argumen pro dan kontra secara jelas dan terstruktur. Baik, selama berlangsungnya debat dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pihak pro setuju dengan adanya kebijakan ganjil genap 24 jam karena dapat mengurangi kemacetan. Yang kedua, pihak kontra ingin transportasi umum belum memadai dan kebijakan ini berpotensi menyulitkan kelompok masyarakat tertentu. Yang ketiga, jalan tengahnya adalah perbaikan transportasi umum. Kedua belah pihak sepakat bahwa perbaikan transportasi umum sangat penting. Pemerintah bisa fokus pada pengembangan infrastruktur transportasi umum yang memadai, efisien, dan aman. Kesimpulan, kebijakan ganjil genap 24 jam memiliki kelebihan dan kekurangan. Perlu pendekatan seimbang antara pembatasan kendaraan dan pengembangan transportasi umum agar kemacetan Jakarta dapat diatasi secara efektif. Baik, debat ini memperlihatkan bahwa kebijakan ganjil genap 24 jam memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus diperhatikan dengan matang. Semoga hasil studi ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan di Jakarta. Terima kasih dan sampai jumpa.